Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini kita akan membahas soal ulangan mid semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika kelas 4 ya. Baik, untuk instruksinya, petunjuk, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang kamu anggap paling benar ya. Tentunya ada jawaban yang paling benar di sini ya. Baik, kita mulai ke nomor 1. Soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 bunyinya, besar pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada gambar 1 adalah. Nah, kita fokus sama gambar ini ya. Gambar ini. Gambar 1, besar pecahannya berapa dari gambar ini? Ini ada jumlah pecahan keseluruhannya yaitu 1, 2, 3. Ada 3 pecahan ya. 1, 2, 3 pecahan yang sama besarnya. Nah, berapa gambar yang diarsir atau berapa pecahan yang diarsir atau digambar? Hanya 1. Dari 3 pecahan ini ada 1 gambar. Berarti kita sudah bisa menjawab ya. Ingat, yang pertama kali kita tentukan adalah banyak pecahan yang ada pada gambaran itu ya. Di sini ada 3 banyak pecahan ya. Kita tulis dulu penyebutnya, yaitu 3. Kenapa 3? Ya karena jumlah banyak pecahannya itu ada 3, 1, 2, 3. Itulah sebagai penyebutnya. Pembilangnya berapa? Ya ini 1 pembilangnya ya. Gambarnya hanya 1 atau yang diarsir hanya 1 pecahan. Inilah sebagai pembilang. Kira-kira 1/3 ada nggak jawabannya? Ya ada, nomor C ya. Pilihan C gitu, 1/3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Pecahan 4/8 ditunjukkan pada gambar. Ingat, yang atas ini adalah pembilang, penyebutnya adalah 8. Yang pertama kali kita cari itu tadi itu penyebutnya, yaitu 8 ya. Kita cari penyebutnya 8. Ingat cara nyari penyebut yang 8 tadi. Jika ada gambar-gambar yang seperti ini, berarti jumlahnya yang kita tentukan ya terlebih dahulu. Jumlah pecahannya kita hitung. Yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sama besarnya ini. Semuanya jumlahnya 8. Nah, kita simpan dulu ya, kita simpan dulu. Ini kira-kira pecahannya berapa yang B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak mungkin sudah ini. Nggak mungkin jawabannya ya. Ini coba yang C, berapa pecahannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita simpan dulu. Yang ini nggak mungkin, ini ada 2 pecahannya nih, nggak mungkin. Berarti antara A dan C. Nah, kalau sudah ketemu yang ini, tinggal kita lihat jumlah pembilangnya. Di sini kan 4 pembilangnya. Ingat, yang pembilang tadi itu adalah daerah atau pecahan yang digambar atau yang diarsir ya. Ini yang A ini berapa yang diarsir atau digambar? 1, 2, 3, 4. Inilah yang benar ya. Coba kita cek yang C, hanya 1, 2, hanya 2. Enggak mungkin 2 pembilangnya ini. Padahal di sini soalnya 4/8 ya, pembilangnya 4. Berarti ini yang benar, A. Gitu cara menentukannya ya. Lanjut. Perhatikan soal nomor 3. Perhatikan gambar 2. Pecahan yang senilai dengan pecahan gambar 2 adalah. Nah, inilah nomor 2. Kita fokus ke gambar ini. Kita disuruh mencari pecahan senilai. Pecahan yang senilai. Tentu kita tidak mungkin bisa memilih dengan bentuk gambar lagi, karena jawaban yang diberikan itu adalah
bentuknya pecahan sederhana, pecahan biasa gitu ya. Tentu kita harus rubah dulu gambar ini menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat, pembilangnya itu yang atas, penyebutnya yang bawah. Kita cari dulu penyebutnya, berapa jumlahnya, yang pecahannya berapa bagian pecahannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah ketemu penyebutnya 9. Sedangkan pembilangnya berapa? Ingat, pembilang itu yang diarsir atau yang digambar. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti yang atasnya itu 3 pembilangnya. Kalau sudah ketemu 3/9, baru kita bisa cari persamaan nilainya ya. Baik, caranya yaitu 3/9. Kira-kira untuk mencari pecahan yang nilainya sama itu kita harus bagi atau kali? Ya, jawabannya bisa dikali, bisa dibagi ya. Kita tes untuk dikali ya. Sepertinya dari jawaban-jawaban yang ada kayaknya lebih banyak yang hasil jawabannya diberikan itu lebih kecil. Biar tidak pusing atau lama ngitungnya, janganlah dikali ya, langsung kita bagi saja ini. Sama-sama dibagi berapa pembilang dan penyebutnya. Oke lah, kalau enggak belum pasti, kita coba dikali. Kali 2, penyebutnya dikali 2, pasti besar hasilnya. 3 kali 2 6, 9 kali 2 18. Ada nggak pilihannya? Nggak ada. Makanya saya bilang tinggal dibagi saja ya. Untuk mencari persamaan nilai kita kondisikan dengan jawaban yang diberikan ya, pilihan jawaban yang diberikan. Berarti kalau 3 ini dibagi dan 9 dibagi juga ya, ini kita tidak pakai yang ini, kita pakai yang 3/9 dibagi berapa? Kira-kira sama-sama dibagi berapa ini? Kalau dibagi 2 nggak mungkin nanti pecahannya jadi pecahan desimal. 3 bagi 2 kan pecahannya desimal hasilnya. 9 bagi 2 juga akan desimal. Nah, kalau dibagi rata sama-sama dengan 3, kalau udah bisa 2, kita coba 3, 9 pasti bisa ini. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 ya 3 ya kan. 3 kali 3 kan 9, 3 kali 3 9, 1 kali 3 3, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Inilah hasilnya 1/3. Ada nggak jawabannya? Ada, ini ada ya. Lanjut, kita ke soal nomor 4. 3/4 sama dengan, pembilangnya belum ditentukan, per 16, penyebutnya sudah ditentukan ya. Kalau ada soal yang seperti ini, terus pertanyaannya angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di samping adalah titik-titik ini maksudnya. Berarti angka yang tepat untuk mengisi pembilang ya, pembilang. Nah, kalau ada soal seperti ini kok bisa penyebutnya sudah 16, berarti kita udah langsung berpikir bahwa jika penyebutnya sudah ditentukan seperti ini, berarti kita langsung mikir ke perkalian ya. Perkalian 4 yang bisa menghasilkan sama dengan 16. 4 kali berapa hasilnya 16? Coba kita tes di sini. 4 kali 1 enggak bisa, masih kecil 4. 4 kali 2 masih 8, masih kecil. 4 kali 3 coba 12. Masih kecil ya. Yang coba 16 berapa sih yang hasilnya 16? 4 kali 4. Ini dia 16. Kita ketemu sekarang. Berarti yang 16 penyebutnya ini ternyata dikali 4 ya. Dikali 4. Nah, sedangkan pembilangnya harus dikali berapa? Harus sama.
pembilanya harus dikali 4 juga. Nggak boleh yang bawahnya 4 di sini 1, 2, 5, nggak mungkin, harus 4 ya. Berarti 3 kali 4 sama dengan berapa? 12. Inilah jawabannya yang ditanyakan untuk mengisi titik-titik itu. Ada nggak jawabannya nih? Nih D ada tuh, gampang sekali ya. Lanjut pecahan soal nomor 5. Pecahan yang senilai dengan 7/8 adalah, ingat mencari pecahan yang senilai itu bisa dikali atau bisa dibagi ya. Baik, kita coba 7/8 pecahan senilai dengan 7/8 sama dengan, kira-kira kalau kita kali 2 bisa enggak? Nah, kita sesuaikan dulu seperti yang atas tadi. Ini kayaknya lebih besar semua ini dari 7 ini pilihannya. Ada sih 1. Kalau coba kita bagi 2 ini kayaknya enggak mungkin ini. Bagi 3 enggak mungkin, pasti pecahin desimal, enggak mungkin 5. Langsung aja kita kali 2. Kita tes dari perkalian yang lebih kecil. Coba kita kali 2. Penyebutnya juga dikali 2. Hasilnya berapa nih? 7 kali 2 14. 8 kali 2 16 ya kan? 8 nya 2 kali atau 2 nya 8 kali, tapi kita coba lebih cepat ya anak-anak. 8 kali 2 16. Inilah dia, 14/16 ya. Ada ya D. Seandainya nanti ada pilihan jawaban yang lebih besar, bisa jadi kita disuruh kali 2 lagi, kita pakai kali 2 lagi. Bisa jadi nanti di sini ada pilihan, kalau ada pilihan 28 per berapa, 16 kali 2 32 ya, 28 per 32, berarti itu juga persamaannya ya. Misalnya kalau ini dikali 2 nih pasti 28, kalau dikali 2 pasti 32 ya. Kalau ada pilihan jawaban 28 per 32, itu juga persamaannya. Tapi karena hanya sampai 14/16, inilah dia ya. Oke, lanjut. Bentuk paling sederhana dari pecahan 15/30 ya. Kita pertama kali akan mencoba menjawab bentuk paling sederhana dari pecahan. Intinya kalau sudah pada pertanyaan paling sederhana, tentu kita akan membagi, tidak boleh mengali, harus membagi ratanya ya. Tidak boleh mengali. Paling sederhana intinya yang paling kecil nilai pecahannya nanti, sudah tidak bisa dibagi lagi, itulah hasilnya ya. Baik, kita coba 15/30. Nah, kira-kira sama-sama dibagi berapa? Ini kita pakai cepat aja dah. 15 dibagi berapa kira-kira? Kita coba bagi 2. Bisa enggak kira-kira 15 bagi 2? Enggak bisa ya. Nanti hasilnya pecahan desimal 30. Bisa ini 15 hasilnya. Kan rata dia 15. Kalau 15 dibagi 2 nanti pecahan desimal, enggak dibagi rata. Berarti tidak boleh dipakai, tidak perlu dipakai. Jangan bingung-bingung ya, tidak perlu dipakai. Berarti kita naik langsung ke pembagian 3. Kalau 2 nggak bisa, coba 3. 15 bagi 3, kayaknya bisa ini. 30 bagi 3 bisa. Ya, 15 dibagi 3 ya 5, 30 bagi 3 ya 10 ya. Nah, kira-kira 5/10 ini ada nggak jawabannya? Nggak ada ya, masih bisa diperkecil berarti, yaitu 5 dibagi 5 pasti 5 dibagi 2 nggak bisa, 5 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 4 nggak bisa, nggak bisa bagi rata maksudnya ya, nanti akan jadi pecahan desimal. 5 bagi 3 ya 1, 10 bagi 5 ya 2 ya. Ada nggak jawabannya nih 1/2? Ada, ini dia ya. Lanjut nomor 7. Nah, di sini ada soal yang ciri khasnya sudah kita pelajari. Jika ada pertanyaan yang seperti ini, pecahan biasa
terus ada titik-titik, ada pecahan biasa lagi, berarti ini harus digunakan penghitungannya kali silang. Oke, coba kita baca soalnya. 3/4 titik-titik 6/8. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di samping adalah, maksudnya tanda ini mana yang benar gitu ya, tapi tetap kita hitung dulu dengan cara perkalian silang ya. Ini ada tanda seperti ini tandanya adalah tanda lebih kecil ya, karena akan menjadi bentuk K. Tuh, K. Ini lebih besar dari, karena B akan bentuk seperti B ya. Ini lebih besar atau sama dengan dari ya. Nggak mungkin kita pakai yang ini. Ini sama dengan, sama besarnya maksudnya ya. Oke, kita tentukan sekarang. 3/4 tulis 3/4 titik 6/8. Nah, ingat dikali silang ya. Pembilang sebelah kiri, pecahan sebelah kiri ini harus dikali dengan penyebut pecahan sebelah kanan. Nah, pembilang sebelah kanan dikali dengan penyebut sebelah kiri. Kira-kira 3 kali 8 berapa? 8-nya 3 kali, 8 tambah 8 kan 16, tambah 8 lagi ya 24. Di sini 24. Ini udah termasuk nilai dari sebelah kiri ya, pecahan sebelah kiri. Nah, titik sekarang 6 dikali 4. 6-nya 4 kali, 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 lagi ya 24. Nah, kalian bisa langsung menjawab. Pecahan sebelah kiri ini nilainya 24, pecahan sebelah kanan nilainya 24. Kira-kira sama enggak ini? Sama. Berarti artinya ini sama dengan, dari 24 sama dengan 24. 3/4 ini nilainya sama dengan 6/8. Berarti yang cocok di sini adalah 1/4. Astagfirullahaladzim. 3/4 ya, 3/4 sama dengan 6/8 ya. Kan ini soal nomor 7 ya. D 3/4 sama nilainya dengan 6/8. Tuh, 3/4 sama dengan 6/8. Baik, lanjut nomor 8. Soalnya tadi ini kan belum salah nih yang tadi itu. 1/4 titik 3/8. Tanda yang tepat untuk mengisi titik di samping adalah, kita hitung 1/4 titik 3/8 sama dengan berapa? Ingat kali silang, 1 kali 8, 3 dikali 4, 2 kali 8 8. Sudah ketemu nilainya yang sebelah kiri. Pecahan sebelah kiri nilainya 8. Pecahan sebelah kanan 3 kali 4 berapa? 12 ya. Tuh, mana yang lebih besar? Pasti 12, lebih kecil 8. Tentunya yang jadi tolak ukur untuk pertanyaan itu adalah yang sebelah kiri. 8 ini tentunya lebih kecil daripada 12. Ya, pasti dia kayak huruf K itu. Kesini dia 8 lebih kecil dari 12. Jawabannya yang A berarti ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Pecahan 1/5 senilai dengan, nah ini kan soalnya lebih kecil daripada jawabannya, berarti tinggal kita cari yang ke besar ya, atau dikali berarti ya. Kalau ada yang lebih kecil dari ini berarti dibagi, tapi tidak mungkin kalau udah satu ya. Ini kita cari perkaliannya berapa? 1/5 sama-sama dikali berapa? Yang pembilang kita coba dari perkalian terkecil 2 ya. 1 kali 2 2, 5 kali 2 10. Kira-kira ada nggak jawabannya? Oh, ada. 2/10
Itu semua rata-rata penyebutnya 10. Jika nanti ada penyebutnya 20, berarti itu dia. Lagi 2 kali 2, misal 2 kali 2 sama dengan 4/20. Ya, kalau ndak ada jawabannya 2/10 terus tiba-tiba ada pilihan 2/20, itulah jawabannya 4/20 ya. Kalau ada pilihan jawaban seperti ini, inilah jawabannya. Kalau cuma sampai segini ya ini dia sama-sama 10. Berarti 2/10. 10-nya rata itu penyebutnya ya. Lanjut. Nomor 10, bentuk pecahan campuran dari pecahan 9/2 adalah. Ingat, ini soal baru lagi. Pecahan biasa mau dirubah menjadi pecahan campuran maksudnya nih ya. Oke, kita hitung 9/2. 9/2 ini sama artinya dengan 9 dibagi 2. Ya, ingat, ini per ini adalah pembagian ya. 9/2 ini adalah pembagian. Oke, dengan cara apa kita untuk menemukan pecahan campurannya? Dengan cara dibagi bersusun, atau pembagian bersusun, atau pembagian kurung, bagi kurung. Ya, ingat sudah kan dipelajari. Coba 9 dibagi 2. 9 dibagi 2. Tentu yang 9 atau pembilanya itu yang di dalam kurung, dibagi dengan 2 di luar kurung. Ya. 9 dibagi 2 bisa nggak dibagi rata? Nggak bisa. Atau 9 dibagi 2 cari yang nilai terdekat. Kira-kira 8 dibagi 2, oh bisa. Atau 2 kali berapa yang hasilnya 9? Belum ada, tidak ada ya. Kalau 2 kali berapa hasilnya 8, berarti kali 4 ya. Atau dengan cara ini, 9 dibagi 2 belum bisa, enggak bisa ya, enggak bisa dibagi rata. Kita turun satu lagi, 8 dibagi 2, oh bisa dia nih. Kayaknya 4. Oh iya, 4 dikali 2 kita tes 8. Oh iya, dibagi 8 ya. Jadi dari 9 ini hasil yang terdekatnya adalah perkalian 2 kali 4, atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama 8. Nah, otomatis sisanya ini akan jadi 1, karena 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Nah, 1 dibagi 2 tentu nggak bisa ya. Kalau mau nyari pecahan desimal baru kita pinjam 0, koma dan sebagainya itu ya. Nah, ini sudah cukup. Jadi kita sudah ketemu nilai ada 1, ada 2, ada 4. Kira-kira ada 1, ada 2, ada 4. Nah, ini kayaknya yang C. Coba ingat, 4 ini adalah sebagai bilangan bulatnya ya. Nih. Ya. Bilangan bulat itu khusus nilai yang bagi paling dekat atau yang sama dengan pembagiannya, bagi rata. 4 yang atas ini adalah sebagai nilai dari bilangan bulat ya. Nah, hasilnya. Nah, yang 1 ini pembilang ini yang mana? Yang ini, yang sisa hasil pembagian itu ya. Ya, itu yang jadi pembilang. Nah, yang 2 ini adalah tetap sebagai penyebut. Tetap penyebutnya, nggak akan pernah berubah ya. Di sini juga kita bisa tahu, oh kalau ada 2 untuk dirubah jadi campuran pasti penyebutnya 2 ya. Nggak mungkin lain. Ini berarti antara A sama C. Kamu bisa cek dia nanti tuh ya. Nggak mungkin jawabannya yang lain. Jangan terkecoh ya. Ya. Banyak yang terkecoh di sini. Ingat, kalau sudah ada pilihan soalnya penyebutnya ada, berarti jawabannya ya sama penyebutnya. Tinggal kita buktikan saja dengan cara seperti ini ya. Baik. 9 dibagi 2 nggak bisa, pasti hasilnya pecahan desimal.
Kalau 8 dibagi 2 bisa berapa? 4 kali 2 kita coba 8. Nah 9 kurang 8 1. Inilah hasilnya 4 1/2. 4 1/2 ya. Lanjut kita tes yang nah ini kebalikannya lagi nih, bentuk pecahan biasa dari 1/2. 1 1/2 ya, pecahan biasa. Berarti ini adalah pecahan campuran. Kenapa kemarin disebut pecahan campuran? Karena ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Kalau ini kan pecahan biasa aja tanpa ada bilangan bulat. Baik, kita hitung 1 1/2, bentuk pecahan biasa dari 1 1/2 ya. Kalau ketemu seperti ini, nah, kalau ketemu pecahan campuran mau rubah jadi biasa seperti ini, kita tinggal kali 2 dikali 1 sama dengan hasilnya 2 ya. Terus ini tinggal ditambah dengan pembilangnya hasil yang tadi, ditambah 2 ditambah 1 ya 2 ya kan. Inilah yang kita benar-benar harus cari pembilangnya dulu ya, karena mau membulatkan menjadi pecahan biasa ya, mengubah jadi pecahan biasa. 2 kali 1 pembilang penyebut ini dikali dengan bilangan bulat, setelah itu hasilnya ditambah dengan pembilang ya. Gini dia nih, sistem gini tuh, kali terus hasil ditambah ya. Gini, 2 kali 1 2 ditambah 1 3 ya. Terus penyebutnya berapa? Tetap enggak berubah penyebutnya ya. Kalau ada lagi kayak gini tetap enggak akan berubah nih kan, soalnya jawabannya dikasih 2 semua itu. Berarti belum kita bisa tentukan dengan cara biasa. Berarti kita harus hitung. Nah inilah hasilnya nih, 3/2 ya, pecahan campuran 1 1/2. Jika dirubah menjadi pecahan biasa maka hasilnya 3/2 dengan cara hitungan tadi. Nih jawabannya B ya. Ulang, lanjut, nomor 12, bentuk desimal ya, karena dibaca oleh komputer jadi C. Desimal dari pecahan 3/5 adalah, ingat, kalau pecahan biasa mau dirubah jadi pecahan desimal itu kita harus bagi kurung ya. Pertama kali kita coba dengan bagi kurung dengan cara pembilangnya itu kan 3, pembilangnya 3, penyebutnya 5 tuh. Nah ini kan jawabannya dipilihkan 0 semua, berarti sudah pasti akan menjadi pecahan desimal 0, sekian ya. Kenapa? Kita coba lihat yang kita mau bagi ini lebih kecil daripada yang harus dibagi ya. 3 dibagi 5 tidak bisa kan. Terus gimana caranya? Ingat, kalau tidak bisa maka kita harus pinjam 0. Sebelum kita mendapatkan 0, kita kasih dulu yang pertama kali itu 0, ya, di atasnya ini bagi kurung ini 0, baru kita dikasih 0. Nah sekarang lebih besar, 30 sama dengan 5 baru bisa dibagi. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 kali 5 kita coba 30 tuh. 0 kali bagi dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 3, 0. Habis. Inilah nilainya 0,6. Ada nggak di sini? Ada. Ini dia 0,6 ya. Hilangin 0-nya ini sama artinya 0,6 ya. Nggak mungkin 0,8 karena kita hitungnya 0,6. Seperti ini cara membuat pecahan biasa menjadi desimal. Nah sekarang kebalikannya, nomor 13,
bentuk pecahan biasa dari 0,5 adalah, ya ini ada 0,5. Bentuk pecahan biasa dari 0,5. Baik, 0,5 ini kita akan jadikan per berapa? Per sepuluhan atau per seratusan atau per seribuan atau selanjutnya otomatis ini akan menjadi per sepuluhan ya. Coba kita cek 0,5 ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, ini 5 aja, ada satu angka di belakang koma. Berarti kalau satu angka di belakang koma berarti itu adalah hitungannya per sepuluhan. Ingat, kalau satu angka di belakang koma per 10 dia hasilnya ya. Nah, penyebutnya kan sudah ditahu 10. Berapa pembilangnya? Pembilangnya ya 5. Ini 0, ini berubah menjadi 5. Tuh, tinggal dipindah ke sini. Berarti hasilnya adalah 0,5 ini dari pecahan biasanya yaitu 5 per 10. Ada nggak jawabannya 5 per 10? Nah, nggak ada ya. 5562 nggak ada. Berarti kita disuruh perkecil lagi, paling sederhana ini ya. Kira-kira kalau paling sederhana dikali apa dibagi? Ya harus dibagi, nggak boleh dikali kalau mencari pecahan sederhana ya. Dibagi sama-sama berapa? 2 nggak mungkin, kalau ini bisa tapi atasnya nggak mungkin, berarti nggak boleh dipakai. 5 bagi 2 nggak bisa, 5 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 4 nggak bisa, 5 bagi 5 kita tes. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 bisa berapa? 2. Inilah pecahan sederhananya 1/2 atau menjadi pecahan biasa dari 0,5 itu 1/2 ada dia nih. Nanti kalau ada soal pilihan jawabannya 5 per 10 kayak gini, pasti kita tulisin 5 per 10 ya. Kalau nggak ada, cari lagi yang paling kecil ya, gitu ya. Nah, baik, lanjut. Bentuk persen. Nah, bentuk persen dari 0,70 adalah, nah kita masuk ke bagian persen. Ingat, persen itu artinya per 100 ya. Persen itu sama dengan per 100 ya. Nggak mungkin per 1000, nggak mungkin per 10 ya. Persen itu adalah per 100. Ingat, saya kemarin kasih gambaran yang persen yang ini adalah ini 1, ini 0, 0-nya 2 ini ya. Saya coba main lambangnya ini seperti ini ya, saya terka-terka aja seperti itu bentuknya. Ini 0-nya 2, yang 1 ini adalah miringnya ke kanan bukan ke kiri ya. Kemarin ada yang kiri ya, dia buat 0-nya 2 terus buat gini, atau sering kita jumpai dengan bentuk seperti ini persen itu ya. Baik, artinya persen itu adalah per 100. Nah, nilai dari 0,70 adalah berapa? Gampang sekali ini, gampang banget ya. 0,70 mau dijadikan persen ya. 70 ini sudah termasuk 100. Nah ya, jadi nilainya ya 70 per 100. Karena apa? Udah 2 angka di belakang koma, seperti cara yang tadi ini tuh. Ini 1 angka di belakang koma udah langsung 5-nya ke sini. Begitu juga dengan yang 70 per 100 ya, tinggal 0,70 kita jadikan per 100. Ini 100 ini didapat dari 2 angka di belakang koma, 1, 2, 7 dan 0. Berarti 70-nya langsung pindah ke sini, 70 per 100 ya. Ada nggak 70 per 100 di sini? Ada. Ini dia 70 persen ini, lambang yang ini ya.
70/100 sama artinya dengan 70%. 70/100 itu sama dengan 70%. Itu ya, ini dia. Lanjut, bentuk desimal dari 50%. Ingat, kita tulis dulu kalau mau desimal ini. Berarti ini adalah pembagian ya, pembagian bersusun kita gunakan nanti. 50% ini sama artinya dengan 50% sama artinya dengan 50/100 ya. Kita akan bagi kurung sekarang ini. 50 dibagi 100 dengan cara kita tulis di sini ya. 50 di dalam kurung ya, 100-nya di luar kurung. 50 dibagi 100 pasti nggak bisa karena lebih kecil. Ya tetap biar seperti biasa kita kasih 0, dulu baru kita dapat 0 yang 1. Nah kan lebih besar sekarang ini. 500 sama 100 bisa sekarang dibagi. 500 bagi 100 sama dengan 5 kali 100 ya 500. Seperti itu ya anak-anak. Tuh 1 0 2 kurangi 0 0 habis. Berarti inilah jawabannya 0,5. Ada nggak jawabannya 0,5? Ada, ini dia 0,50 ini ya. Oke, lanjut. Lanjut ke soal 16. Bentuk persen dari 3/4 adalah. Tentu kalau mau merubah pecahan biasa ini menjadi bentuk persen, nanti hasilnya itu per 100 ya, atau hasilnya itu penyebutnya 100 sehingga dia bisa menjadi bentuk persen. Baik, 3/4 kita hitung. 3/4 sama dengan, pasti hasilnya per 100 atau penyebutnya 100 karena ini kan persen per 100, nggak mungkin per 10 atau per 1000-an seperti tadi ya. Kalau sudah ketemu penyebutnya 100 berarti kita berpikir seperti soal sebelumnya tadi, berpikir bahwa 4 kali berapa sehingga hasilnya 100. Seperti itu pemikiran konsep pertamanya ya. 4 kali berapa ya hasilnya 100? 25. Benar. 4 kali 25 sama dengan 100 ya. 25 tambah 25 50, tambah 25 75, tambah 25 100 ya kan. Nah sedangkan pembilanya dikali berapa ya harus tetap sama, 25 juga. 3 dikali 25 sama dengan 75. Inilah hasilnya 75/100. Nah di sini tidak ada per 100, berarti 100 ini berubah bentuk jadi lambang persen. Itu saja ya. 100 ini berubah jadi ini dia persen yang ini, atau persen ini sama, cuma kita tentukan pembilanya harus 75. Ini dia jawabannya 75% ya. Baik, lanjut. 17. Bentuk desimal ya, desimal dari 3/4. Tadi bentuk persen, sekarang bentuk desimal. Otomatis kalau mau jadi pecahan desimal ya bagi kurung ya, bagi pembagian bersusun seperti tadi. Ini semua hasilnya 00, berarti 3 dibagi 4 atau 3/4. 3 dibagi 4 ya. 3 dibagi 4 kan nggak bisa, kurang karena kecil ya. Kita kasih dia 0, dulu jawabannya, baru kita dapat 0, jadinya lebih besar. 30 dibagi 4. Nah 30 bagi 4
Kayaknya ndak ada perkalian 4 yang hasilnya 30. Berarti kita cari yang terdekat. 29 nggak mungkin. 28 kayaknya iya. Berapa yang hasilnya 28? 4 kali berapa? Kita hitung. 4 kali 5 saja 20 ya. 4 kali 6 4. Kalau 4 kali 7 ya 28. Ketemu deh. Ini yang lebih dekat dengan hasil pembagian 30 bagi 4, yaitu 28. Yang 28 dibagi 4 berapa? Ya 7. 7 kali 4 28. Tuh, tinggal kurangi. 0 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam 1 di 3 ini jadi 10. 10 kurangi 8 2. 3 nya sudah diambil 1, sisa 2. 2 dikurangi 2 0, sisanya 2. 0,7. Ada 4, ada 2. Terus gimana? 2 nya masih bisa dibagi 4 enggak? Masih bisa karena ini ada sisa. Enggak boleh ada sisa. Kalau sisa itu khusus untuk menentukan pecahan campuran ya. Kalau ini ada masih sisa ya kita pinjam lagi nolnya. Kita perlu kasih koma dan nol lagi Pak? Enggak perlu, itu hanya dikasih di awal saja ya. Kalau mau dapat nol lagi ya tinggal minta aja, dikasih langsung. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 20. Nah kayaknya nggak ada sisa nih. 0 dikurangi 0 0. 2 dikurangi 2 0. Habis. Berarti jawabannya 0,75 ya. 0,75 C. Ya, gampang sekali nih. Lanjut nomor 18. Bentuk persen dari pecahan campuran ini ya 23/4. Ingat, pecahan campuran untuk dirubah jadi persen, rubah dulu dia jadi pecahan biasa ya. Kan ini 23/4 ya, sama dengan berapa? Jadi pecahan biasa dengan cara sistem yang tadi, kali dulu hasilnya ditambah sama dengan pembilang. 4 dikali 2 sama dengan berapa? 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11/4 tetap. Nah inilah 11/4 ini kita kerubah jadi persen ya. Oke, sekarang kita hitung 11/4 sama dengan ya. Pasti kalau mau rubah bentuk menjadi persen, pasti hasilnya itu penyebutnya harus 100 ya. Kalau sudah kita tentukan penyebutnya 100, berarti tinggal kita cari kali berapa yang hasilnya 104 ini. Sudah sama seperti di atas tadi ya, sama. 4 kali 25. 4 kali 25 ya 100 kan. Begitu juga dengan 11 dikali 25 berapa ya. Kita hitung bersama kalau yang model seperti ini ya. Karena ini perkaliannya lebih dari 10, kita coba hitung ya. 11 kali 25. Oke, kita dengan perkalian bersusun. 11 dikali 25. Nah, 5 kali 1, ingat yang paling belakang dulu. 5 kali 1 5. Ini perkaliannya. 5 kali 1 5 juga. 5. Nah, sekarang yang 2 belum, sebelah kiri. 2 kali 1 2. Harus sesuai berurutan di bawahnya ya. Jangan 2 kali 1 di sini tempat 2-nya salah. Harus sesuai dengan urutan perkaliannya. 2 kali 1 juga harus ke sini, dia nggak boleh ke sini lagi ya. Nah, inilah dia hasilnya. 5 turun, 5 ditambah 2 7, 2 turun 275, hasilnya 275. 275. Inilah jawabannya, 275/100 ya.
Ada nggak jawabannya? Nggak ada ini Pak Guru yang per 100-nya. Ingat yang per 100 itu ya kan dirubah jadi lambang persen 100-nya. Nih 275-nya dulu kita cari. Set. Ini dia nih. Iya. 100-nya ini berubah jadi lambang tuh. Ya. Jawabannya berarti C. Oke, lanjut. 19. Bentuk desimal dari 1/5. Sama juga kalau yang seperti ini pecahan campuran kita ubah dulu jadi pecahan biasa, baru bisa menjadi pecahan desimal ya. Ingat, pecahan biasa dulu. 1/5 sama dengan dirubah jadi pecahan biasa ya, tinggal dikali ditambah. 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 1 6. Penyebutnya ya tetap 5, tidak boleh berubah penyebut itu ya. Tuh, dari atas tuh selalu penyebutnya harus tetap ya, kecuali dia mau jadi persen. Baik, pasti itu berubah jadi 100. Oke, 6/5 sudah ketemu. Nah, 6/5 ini ingat sama artinya dengan 6 dibagi 5. Kita buat pembagian bersusunnya atau bagi kurungnya, yaitu 6 di dalam kurung dibagi 5. 6 bagi 5 bisa, kali ini lebih besar ya, tetapi masih ada sisa. Berapa? 1. Kita turunin. Kalau enggak bisa 6 dibagi 5, maksudnya kalau enggak bisa dibagi rata ya turunin agar bisa menjadi dibagi rata, yaitu 5. 5 dibagi 5, oh bisa, sama-sama dapat 1. 1 kali 5 ya 5. Tuh ya. Ada sisa nih, 6 kurangi 5 1. Nah, satunya ini dibagi 5 nggak bisa karena lebih kecil. Kita harus ngapain? Pinjam 0. Tar dulu, kalau mau dapat 0 kasih saya koma atau 0 kalau pertama kali dihitung. Kalau sudah dapat hasilnya tinggal kasih koma aja, baru kita dapat 0. 10 dibagi 5 gampang, 2 dikali 5 ya 10. Tuh 0 dikurangi 0, 1 kurangi 1 0. Udah habis, sisa jawabannya 1,2. Ada enggak? Ada. Dia tuh 1,2 ya. Gampang sekali nih. Lanjut, bentuk pecahan campuran dari 150% adalah, nah ingat, soal yang seperti ini perlu kita perhatikan kembali, yaitu 150% sama artinya dengan, nah kita tulis di sini ya, 150% kan sama artinya dengan 150 dibagi 100 ya. Nah, kita disuruh cari pecahan campurannya ya. Tentu kita harus bagi susun sama kayak tadi, bagi susun ya. Karena ini sudah ada nolnya sama di belakang, kita coret saja, coret. Berarti tinggal 15 dibagi 10. Cara bersusun 15 dibagi 10 ya. 15 bagi 10 bisa, tapi nanti ada sisa ya, yang mendekati ini yaitu perkalian 1 kali 10 ya 10. Nih ada sisa 5, karena 5 kurangi 0 5 ya. Nah, sisa ini adalah identik dengan pecahan campuran. Ingat, kalau jadi pecahan campuran hasilnya ini akan menjadi bilangan bulat di depan ya. Penyebutnya akan naik, yang sisanya ini akan menaik menjadi pembilang 5. 10 ini akan tetap menjadi penyebut yang sudah sederhanakan tadi yang 100 itu. Jadi jawabannya 1/5/10. Ada enggak? 1/5/10 belum ada. Kalau yang seperti ini model soalnya, berarti kita harus cari lagi
sederhanaan dari 5/10 ini, pecahan yang paling sederhana dari 5/10 ya. Kalau ini jangan diganggu gugat, ini kita tes 1 5/10. Jadi sisanya adalah 1 sama-sama dibagi berapa, 5 dan 10 sama-sama dibagi 5, 2 3 4 kan nggak bisa, 5 aja langsung, itu hasilnya 1. 10 dibagi 5 juga berapa, 2. Nah inilah jawabannya sungguhnya, 1/2. Pasti ada tuh kan, 1/2 jawabannya. Tidak mungkin ini, tidak mungkin ini ya, tidak mungkin 2 karena hasil pembagiannya kan 1 tadi pertama ya. Atau kalau tidak mau dihapus nolnya, kita hitung aja tadi pecahan 150% itu seperti ini, 150 dibagi 100 ya. 50 dibagi 100 ya tetap 1 kali 100 ya 100, nggak mendekati ya. Ini 5 0 0 kurangi 0 0, 5 kurangi 0 5 1 0, tutup, cukup. 50 dibagi 100 nggak bisa ya kan. Udah, ini dah yang identik dengan pecahan campuran. Kalau udah ada sisanya nggak boleh dibagi kembali. Inilah yang menjadi pembilangnya nanti. Ingat, bilangan bulatnya 1 ya. Ini akan menjadi pembilang 50 per 100. 100-nya ini jadi penyebut. Nah, 150 per 100 ini kan bisa disederhanakan. Satunya dan diganggu gugat, 50 ini kan cuma dibagi 0 sama dengan 5/10. Belum ada dapat jawaban, jadi perkecil lagi kayak tadi yang gini, 1/2 sama hasilnya tuh ya. Oke. Inilah jawaban yang dari soal nomor 1 ke soal nomor 20. Akhirnya kita masuk ke soal isian ya. Kalau isian ini tinggal kita oret-oret juga di cara menjawabnya ya. Semua sama cara menjawabnya, itu harus dioret-oret. Cuma untuk isian itu agar dapat nilai yang lebih, kalau bisa kasih nilai cara oret-oretannya ya. Baik, nomor 21. Nilai dari daerah yang diarsir pada gambar 3 adalah, ini maksudnya gambar 3. Nilai daerah yang diarsir pada gambar 3. Tadi kan sebelumnya kita harus hitung pecahannya berapa. Kalau di sini kan ini kan belum digaris-garis tadi nih. Ini akan bentuk gambarnya seperti ini ya, huruf Z. Kalian gampang sekali menentukan pecahannya, tinggal ini ikuti potong, ini juga ke sini ke sini, berarti sudah ketemu berapa jumlah pecahannya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, sama kan, sama besar. Pecahannya 12. Kalau pecahannya itu ingat adalah penyebutnya. Sekarang pembilangnya berapa? Ya banyak yang diarsir ada di gambar. Jumlahnya berapa? 1 2 3 4 5 6 per 12 ya. Jawaban nomor itu adalah pecahan dari gambar itu adalah 6 per 12. Oke, sekarang nomor 21. Ini 22, sorry. Nomor 22 isian. Bentuk paling sederhana dari pecahan 30/45. Ingat, kalau bentuk pecahan paling sederhana kita bagi 30 per berapa tadi? 45. Ingat, dibagi. Kita coba bagi 2. Bisa enggak 30 bagi 2? Bisa, 15. 45 bagi 2? Enggak bisa. Kalau salah satu enggak bisa berarti enggak boleh dipakai. Coba bagi 3, ini bisa, ini enggak bisa. 30 bagi 4 enggak bisa, juga enggak bisa. Coba dibagi 5.
Kayaknya bisa nih dibagi 5. Kira-kira hasilnya 30 dibagi 5 6. 45 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa yang hasilnya 45? Gampang sekali perkalian 5 ya. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Coba kita kali 9 kali 5 pasti 45. 6 kali 5 kan 30. Inilah jawabannya, 6,9. Tetapi yang ditanya itu yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Kira-kira 6/9 ini masih bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 6 dibagi 2 bisa. 9 bagi 2 nggak bisa, berarti nggak boleh dipakai. Coba 6 bagi 3, 9 bagi 3 bisa kayak ini. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Ini jawaban yang paling benar, 2/3, karena paling sederhana, paling kecil, tidak bisa dibagi lagi nih ya. 2/3 berarti jawaban di sini adalah 2/3. Tuh, gampang sekali ya. Lanjut ke soal nomor 23. Urutan pecahan 1/5, 3/5, 2/5, 4/5 dari yang terkecil ke yang terbesar adalah. Tentu kita sudah tahu model atau konsep untuk mencari pecahan yang terkecil ke yang terbesar, cara mengurutkannya ya. Kalau sudah kita temu penyebutnya sama besarnya atau nilainya, berarti kita tinggal cari pembilangnya dari yang terkecil ke terbesar. Nilai 1 kan lebih kecil dari 2 lebih kecil dari 3 lebih kecil dari 4. Berarti kita gampang mengurutkannya, tinggal ini 1, 2, 3, 4 ya, tinggal tulis 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Inilah urutan dari kecil ke besar. 1, 2, 3, 4. 5-nya sudah sama. Inilah dia jawabannya ya. Beda nanti kalau yang beda-beda penyebutnya, itu ada cara lainnya ya. Kita lihat di video selanjutnya nanti ya. Bentuk persen dari 1 3/5 adalah, gampang nih kayak soal-soal tadi di atas ya, gampang sekali. Bentuk persen dari 1 3/5 adalah, tentu campuran yang ini adalah bentuk pecahan campuran, kita rubah jadi pecahan biasa. 1 3/5 yaitu tinggal dikali 5 kali 1 5 kali 1 5 ditambah 3 ya 8/5 tetap ya, per 5, 8/5 hasilnya. Nah, persennya berapa? Tinggal kita tentukan, pasti per 100 hasilnya nanti penyebutnya. Tinggal tentukan kali berapa dia penyebut ini, 5 kali berapa hasilnya 100, seperti di atas tadi. 5 kali 20 ya, 5 kali 20 kan 100. Atasnya juga seperti itu, 8 kali 20 berapa? 8 kali 20 160. Inilah jawabannya, 160/100. Tetapi yang ditanya bentuk persennya. Nah, tinggal dirubah saja bentuk 100 ini jadi bentuk persen, yaitu 160 lambang persen, 160% jawabannya ya. Tuh, 160% ya. Baik, nomor 25, bentuk desimal ini ya. Desimal dari 3/5 gampang sekali. Kita tetap harus rubah dulu menjadi pecahan biasa. 3/5. 5 kali 3 berapa? 15 ditambah 3 18 per berapa? Tetap 5.
gampang sekali ini, 18/5. Nah, pecahan desimalnya itu kita harus bagi kurung ya. Ini sama dengan artinya 18 dibagi dengan 5. Kita buat pecahan kurung pembagian bersusun atau bagi kurungnya. 18 di dalam kurung, 5-nya di luar kurung. 18 bagi 5 berapa? Yang mendekati berarti ini kalau tidak bisa ada perkalian 5 hasilnya 18. 5 kali berapa yang mendekati 18? 5 kali 3 berapa? 15. Berarti 15 bagi 5 ya 3. 3 kali 5 15. Tuh. Yang mendekati yaitu 15. Jangan pakai 17, jangan pakai 16, pakai 15. 15 bagi 5 3, 3 kali 5 15. Ada sisa sekarang 8 dikurangi 5 3. 1 kurangi 1 0. Nah, 3 dikurangi 5 kan lebih kecil 3, nggak bisa. Pinjam dulu, tapi kasih dia koma, jangan tambahin 0 lagi karena sudah ada di depan. Kecuali kalau pertama kali dihitung baru 0 koma ya. Kalau sudah ada ya kasih koma dulu, baru kita dikasih 0 juga. Nah, sekarang udah lebih besar. 30 dibagi 5 gampang. 6 kali 5 30. Sudah selesai. 3,6 hasilnya. Gampang. Jawabannya 3,6. Inilah jawaban bentuk desimal dari 3/5. Baik, kita cukupkan dulu menjawab soal-soal mid semester 1 untuk kelas 4 khusus pecahan ya. Ya, mau dirubah jadi desimal, mau jadi persen atau biasa ke campuran ke biasa, pecahan senilai, membandingkan pecahan dan sebagainya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.